teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Dewi Kusmarini dengan NPM 2422389. Nah, di video kali ini aku juga akan membahas masih seputar tentang kurikulum yang beberapa minggu belakangan ini aku bahas, tetapi di minggu ini aku akan membahas mengenai standar proses dan standar penilaian dari kurikulum. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, mengenai standar proses. Standar proses adalah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung itu bisa efektif, efisien, dan inovatif. Lalu, ada pengertian yang kedua teman-teman mengenai standar proses. Pengertian yang kedua ini, standar proses itu merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses ini juga terdiri dari beberapa komponen yang meliputi, yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran, yang kedua pelaksanaan proses pembelajaran, lalu yang ketiga penilaian hasil pembelajaran, dan yang keempat itu ada pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu, apakah standar proses memiliki fungsi? Jelas, standar proses memiliki fungsi teman-teman. Ada menurut Nurjana dan Muntako pada tahun 2018. Ia mengatakan bahwa standar proses ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu berfungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik itu program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian. Itu tadi ada beberapa penjelasan mengenai pengertian, lalu komponen, serta fungsi dari standar proses. Nah, kita masuk ke materi yang kedua. Di poin kedua ini kita membahas mengenai standar penilaian, yang tentunya standar penilaian ini memiliki pengertian, komponen, serta fungsi tersendiri teman-teman, yang cukup berbeda dengan standar proses. Langsung saja kita bahas. Standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam hasil penilaian pembelajaran peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Lalu, standar penilaian juga memiliki beberapa komponen teman-teman. Yang pertama itu standar prinsip penilaian, lalu yang kedua standar teknik dan instrumen penilaian, lalu yang ketiga standar mekanisme dan prosedur penilaian, lalu yang keempat standar pelaksanaan penilaian, yang kelima standar pelaporan penilaian dan standar kelulusan mahasiswa. Lalu kita lanjut di fungsi teman-teman. Nah, jika standar proses memiliki fungsi, maka tentunya standar penilaian ini juga memiliki fungsinya tersendiri teman-teman. Di antaranya, ada pun beberapa fungsi dari standar penilaian ini ada sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didiknya. Lalu yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Lalu yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Nah, itu tadi ketiga poin fungsi yang aku jelaskan mengenai standar penilaian. So,
Semoga dengan video ini kalian bisa mengerti, bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian mengenai standar proses itu seperti apa, pengertiannya apa, lalu memiliki komponen yang seperti apa, dan fungsinya seperti apa. Begitu juga dengan standar penilaian dari pengertian, komponen, serta fungsi tersendiri yang cukup membedakan antara keduanya ya teman-teman. Nah, mungkin sampai sini saja video aku. Aku Dewi Kusmarini, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye-bye.